Ikhwan bin Mustafa Al-Bahar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi ayatihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Wa qala aidan, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala sya'ban fatahharu anfusakum wa ahsanu niyyatakum fihi aw kama jaa fil hadis. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat yang besar, yaitu nikmat iman. Maka harus kita jaga, mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan. Dan yang saya hormati kepada Mas Ridho beserta Mami, alhamdulillah yang senantiasa memberikan fasilitas kepada kita untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan seluruh pengorbanan keluarganya Mas Ridho ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ridho sehingga Allah jadikan seluruh keluarganya menjadi orang-orang yang menyempurnakan agamanya Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh hajatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada para jamaah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada para jamaah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini Allah telah memberikan kepada kita nikmat yang besar. Nikmat yang besar setelah iman adalah nikmat diberikan panjang umur. Dan nikmat panjang umur ini banyak sekali di antara kita yang melupakannya. Rasulullah SAW beliau bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirum minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia lupa dengannya. Yang pertama, as-sihhatu, nikmat sehat. Berapa banyak di antara kita yang diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi malah kita melupakannya. Kita tidak bersyukur atas nikmat sehat. Nikmat sehat itu akan kita rasakan betapa besarnya nikmat sehat kalau kita sudah merasakan yang namanya sakit. Hari ini mungkin Allah masih memberikan kesehatan pada mata kita, dan kita lupa terhadap nikmat itu. Ketika dicabut nikmat sehat mata kita, baru kita akan merasakan nikmat tersebut. Hari ini mungkin Allah masih memberikan kepada kita nikmat kesegaran badan kita, kesempurnaan jasad kita. Tetapi nanti akan datang satu masa badan kita udah nggak lagi segar, penglihatan lagi udah nggak sempurna, pikiran juga udah nggak sempurna. Maka sebelum nikmat itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita mensyukurinya dengan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal faragu, yang kedua kata Nabi, nikmat longgarnya waktu. Banyak orang yang mendapatkan waktu yang longgar, tetapi malah tidak digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat longgar waktu juga akan berasa bagi kita kalau sudah datang kepada kita masa yang sempit. Dulu sebelum nikah kita nggak mau ngaji, setelah nikah nanti alasannya kenapa nggak ngaji. Sekarang sudah nikah, sibuk ngurusin istri. Setelah menikah nanti punya anak,
Kenapa nggak ngaji? Wah, harus mikirin buat biaya anak nanti sekolahnya bagaimana, susunya bagaimana. Nah, nikmat-nikmat yang seperti ini harus kita jaga. Karena bisa jadi nikmat tersebut nanti kapanpun akan Allah cabut. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa yang bersyukur atas nikmat Allah, Allah akan tambahkan. Apa yang dimaksud dengan tambahkan nikmat itu? Ada kebaikan dalam kehidupan kita, namanya itu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka inna adzabi lasyadid, sungguh azab Allah Subhanahu wa taala sangat pedih. Jadi Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam hadis qudsi, "Ya bani Adam, idza dzakartani syakartani wa idza nasitani kafartani." Kata Allah dalam hadis qudsi, "Wahai anak Adam, kalau kamu ingat kepada aku," maksudnya ingat tidak senantiasa mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak melalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Azan berkumandang segera. Kemudian kita mengikuti perintah Allah, mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disebut dengan mensyukuri nikmat. Wa idza nasitani kafartani. Kalau kamu lupa kepada saya, kata Allah, berarti kamu kufur. Kenapa? Karena kita 24 jam diawasi Allah. Allah itu Khalik, zat yang maha menciptakan. Kita itu makhluk yang diciptakan. Allah itu maha sami, yang maha mendengar. Allah itu maha basir, yang maha melihat. Quwwatil mab'us fi quwwatil ba'is. Semua segala sesuatu digantungkan kepada Allah. Wahajatil mab'us fi kifayatil ba'is. Innal maksuda la ilaha illallah. Inilah makna dari la ilaha illallah. Yang kecil yang menciptakan Allah, yang besar juga yang menciptakan Allah. Kita diawasi oleh Allah, diciptakan oleh Allah, hidup di buminya Allah. Jadi alangkah bodohnya kalau kita berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada seorang ulama mengatakan, silahkan abang-abang bermaksiat, silahkan ibu-ibu di belakang bermaksiat, tetapi satu syaratnya, apa? Jangan di tempat yang di situ dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada enggak? Cari tempat yang enggak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang enggak ada. Mau lari ke dalam lautan yang sangat dalam pun itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi semuanya dikuasai oleh Allah, semuanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib kepada kita untuk senantiasa taat kepada Allah. Makanya seorang ulama mengatakan, apa yang dimaksud dengan syukur itu? Syukur adalah alla ta'siyallaha bima'asillah. Kamu tidak menyalahgunakan nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Itu namanya syukur. Tidak menyalahgunakan amanah yang telah Allah titipkan kepada kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita tangan dengan sempurna, maka tanda syukurnya jangan maksiat dengan tangan itu. Itu namanya syukur tuh. Kalau Allah berikan kepada kita titipan mata dengan sempurna, maka tanda syukurnya mata kita jangan bermaksiat dengan mata itu. Allah ta'siyallah bima'asillah. Kamu nggak boleh maksiat dengan segala sesuatu yang Allah berikan kepada kamu. Itulah tandanya syukur. Nah, jadi orang yang senantiasa bersyukur, nanti Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan nikmatnya. Dan sedikit sekali hamba-hamba yang bersyukur. Itu udah Allah katakan dalam Al-Qur'an. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Dan sedikit sekali hamba-hamba yang bersyukur. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang sedikit itu. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada malam hari yang berbahagia ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah panjangkan umur kita sehingga kita memasuki bulan Sya'ban. Dan malam ini kita akan bahas bulan Sya'ban. Ada tragedi apa sih yang terjadi pada bulan Sya'ban? Jadi Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhala Sya'bana fatahharu anfusakum wa ahsanu niyatakum fihi." Kalau datang kepada kalian bulan Sya'ban, maka sucikanlah hati kalian. Maksudnya makin dekat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ahsanu niyatakum fihi. Dan perbaiki amal kalian, perbaiki niat kalian untuk kalian dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna syahra Sya'bana min asyhuril karimah. Karena sesungguhnya
Bulan Sya'ban adalah termasuk salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Sya'ban tidak termasuk bagian dari Asyharul Hurum. Bukan termasuk salah satu dari 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Apa 4 bulan yang Allah muliakan tuh? Ada 4. Salah satu mutawaliyatun, 3 berurutan, 1 terpisah. Yang pertama bulan Zulqa'dah. Yang kedua bulan Zulhijjah. Yang ketiga bulan Muharram. Yang keempat bulan Rajab. Berarti Sya'ban bukan termasuk dari bagian 4 bulan itu, tapi Sya'ban tetap sama kemuliaannya daripada 4 bulan itu. Kenapa sih Allah Subhanahu wa taala muliakan bulan Sya'ban? Seorang sahabat namanya Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu, beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku ini melihat engkau ketika masuk bulan Sya'ban, engkau senantiasa berpuasa di dalamnya, sehingga aku tidak pernah menemukan engkau tidak berbuka di dalamnya." Menunjukkan ketika bulan Sya'ban, Nabi senantiasa berpuasa di dalam bulan tersebut. Seakan-akan sampai Usama bin Zaid tidak melihat kalau Nabi itu ada buka puasa di dalamnya. Jadi 30 hari full puasa. Nabi mengatakan bulan Sya'ban adalah bulan di mana kebanyakan manusia lalai. Padahal bulan ini bulan yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Sya'ban hanya Allah Subhanahu wa taala berikan khusus untuk kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal muwasimul adimah, dan musim yang sangat agung. Wa huwa syahrun barakatuhu masyuratun. Pada bulan tersebut, bulan yang di dalamnya banyak keberkahan yang telah diketahui. Wa hayratuhu maufuratun, dan sangat sempurna kebaikan-kebaikan yang di dalamnya. Kalau kita mengerjakan amal di bulan Sya'ban, maka sangat sempurna mengerjakan kebaikan-kebaikan tersebut. Kemudian, kenapa dinamakan bulan Sya'ban? Ini harus paham nih. Wasumiya Sya'bana, kenapa dinamakan bulan Sya'ban? Li'annahu yatasya'abu minhu khairun katsira, karena pada bulan ini kebaikan itu bercabang. Kalau seumpama misalnya Mas Widianto baca subhanallah 1 kali, maka akan bercabang kebaikan itu dari situ. Kebaikan-kebaikan yang kita buat di bulan ini, maka akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap Allah melipat gandakan amal kebaikan kita tidak seperti Allah melipat gandakan amal kebaikan kita di bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena dari 12 bulan yang Allah ciptakan, tetap yang paling unggul adalah bulan suci Ramadan. Amal fardu dilipat gandakan menjadi 70 kebaikan. Kalau seumpama kita mengerjakan sholat zuhur di bulan Ramadan, 1 kali sholat zuhur, maka dilipat gandakan menjadi 70 kali sholat. Yang sunnah dilipat gandakan menjadi fardu. Jadi sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa yang sunnah mengalahkan yang fardu. Satu masa ada seorang sahabat namanya Sulaiman. Dia ini hidup di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dan tugasnya tukang satpam pasar. Satu masa Sayyidina Umar nih biasa punya kebiasaan seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap selesai sholat pasti Rasulullah melihat keadaan para sahabat. Mana ini sahabat, siapa yang nggak absen gitu, siapa yang nggak hadir. Sayyidina Umar pun seperti itu. Setelah selesai sholat subuh, Sayyidina Umar melihat tempatnya Sulaiman ini nggak ada. Tempatnya Sulaiman ini kosong. Biasa Sulaiman tuh duduk sholatnya di paling pojok. Kata Sayyidina Umar kepada para sahabat, adakah di antara kalian yang melihat Sulaiman? Nggak ada ya wahai Amirul Mukminin. Maka Sayyidina Umar dengan beberapa orang sahabat berkunjung ke rumahnya Sulaiman. Kemudian ketuk pintu, assalamualaikum. Yang keluar seorang wanita, ibunya Sulaiman, Sayyidina Sulaiman. Sulaiman gak kelihatan sholat subuh, kemana ini? Ibunya mengatakan, semalam dia sholat semalaman suntuk, sampai akhirnya dia tertinggal sholat subuh. Kata Sayyidina Umar, 2 rakaat sholat subuh lebih aku sukai daripada 1 juta rakaat sholat sunnah. Setinggi apapun sunnah, tetap tidak bisa menandingi, tidak bisa menyaingi yang wajib.
Yang di bulan Ramadan kita mengerjakan kewajiban, Allah gandakan menjadi 70 kali. Menjadi 70 kali. Yang sunnah dilipat gandakan menjadi fardu. Maka harus kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini dijadikan umat yang terakhir, hidupnya umurnya pendek-pendek, tetapi amalnya bisa menandingi ibadahnya amal-amal orang terdahulu. Itu diantara asbabun nuzulnya Lailatul Qadar. Rasulullah SAW ini diam, agak galau memikirkan bagaimana ya nanti pada hari kiamat umatku nih umurnya pendek-pendek, amalnya sedikit. Dari segi umur aja kita ini udah kalah dengan umurnya umat-umat terdahulu. Diceritakan dalam beberapa riwayat hadis itu, umatnya Nabi Musa itu kalau berdiri untuk sholat, maka batu itu bisa pecah. Saking lama berdirinya. Tapi kalau kita sholat 20 rakaat tarawih aja mau cari yang cepat. Ada sekarang di daerah Jawa itu sholat tarawih 7 menit itu. Ngawur namanya itu. Gak pakai tumak nina. Sholat kayak orang mabuk. Padahal tumak nina termasuk bagian dari rukun sholat. Tumak nina rukun apa bukan? Rukun sholat. Akhirnya Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril membawa satu surat, yaitu surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruh ila akhir surah. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku turunkan kepada kamu wahai Muhammad pada bulan itu yang apabila umatmu mengerjakan satu amal dan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lebih baik daripada 1000 bulan. Satu subhanallah yang Bapak Ibu ucapkan di malam 21, di malam 23, di malam 25, di malam 27, di malam 29, nggak perlu sholatnya. Satu subhanallah itu bisa mendapatkan tiket ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sedekah yang Bapak Ibu lakukan di malam tersebut lebih baik daripada sedekah selama 1000 bulan atau sama dengan 83 tahun 4 bulan lewat-lewat sedikit. Maka Rasulullah tersenyum, Masya Allah. Itulah kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Nabi yang penuh sekali banyak kemuliaan di dalamnya. Walaupun umur kita nggak sampai 100 tahun, tetapi ibadahnya umat ini bisa menandingi, bahkan bisa mengalahkan ibadahnya umat-umat terdahulu. Nah, di antara kemuliaan umat ini adalah Allah berikan kepada kita nih bulan Sya'ban. Bulan yang harus kita bersungguh-sungguh di dalamnya. Wa sumiya Sya'bana li'annahu yata'asyrabu minhu khairan katsira. Kenapa dinamakan bulan Sya'ban? Karena pada bulan ini setiap kebaikan itu bercabang. Jadi rugi sekali kalau kita cuma sholawat sehari cuma 10 kali. Bersolawatlah di bulan ini dengan 1000 kali, 1 juta kali. Karena nanti akan saya jelaskan, bulan ini juga termasuk bulannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Rasulullah bersabda, Ala inna Rajab syahrullah. Ketahuilah sesungguhnya bulan Rajab adalah bulannya Allah. Wa Sya'ban syahri. Dan bulan Sya'ban adalah bulanku. Nabi langsung menisbatkan, Nabi langsung mengisbatkan diri beliau dengan nama bulan ini. Ini nggak mungkin dong kalau bulan ini nggak mulia. Berarti ada keistimewaan dong di bulan ini. Wa Ramadhana syahru ummati, dan bulan Ramadan adalah bulannya umatku. Bulan Rajab Allah nisbatkan dengan asmanya Allah. Bulan Sya'ban Nabi mengatakan bulanku. Dan bulan Ramadan adalah bulannya umatku. Wakila maknahu sya'abana. Sya'a artinya populer atau luas, bana yang jelas. Kebaikan yang diperbuat di bulan ini jelas nampak pahalanya. Jadi jangan kita loyo nggak beramal di bulan ini, sayang sekali. Maka dari itu hendaknya kita senantiasa menjadikan bulan ini sebagai kesempatan kita untuk mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di bulan suci Ramadan. Karena
Dalam kitab Fawaidul Mukhtaroh, di situ dikatakan, kalau kita di bulan Sya'ban tidak mau ambil kesempatannya, maka di bulan Ramadan kita akan tidak mendapatkan apa-apa. Nauzubillah. Jadi 3 bulan ini nih, Rajab, Sya'ban dengan Ramadan saling berkaitan. Saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Maka kalau saya baca ya, ulama-ulama salaf terdahulu, beliau-beliau tuh kalau sudah mau masuk bulan Rajab, maka bersungguh-sungguh menyambut datangnya bulan Rajab itu sungguh-sungguh. Sehingga Nabi mengajarkan satu doa. Ya, sebagian ulama mengatakan hadis doa ini dhaif. Tapi nggak jadi masalah. Hadis dhaif boleh diamalkan, syaratnya 5. Yang pertama, siapa ingat kukuh? Pertama jangan itu dulu, itu nomor 3. Yang pertama bukan untuk masalah akidah. Ini harus ingat-ingat nih. Hadis dhaif boleh diamalkan dengan 5 syarat. Yang pertama bukan untuk masalah akidah. Akidah kita, tauhid kita. Maka ulama-ulama tauhid mengambil hadis-hadis untuk dalil-dalil tentang keesaan Allah dari hadis-hadis yang sahih. Yang kedua, bukan untuk masalah furu'iyah atau hukum, masalah ubudiyah, fikih. Yang ketiga, tidak ada perawi yang dusta. Yang keempat, masih bersandar dengan hadis sahih. Yang kelima, untuk keutamaan beramal. Maka dari 5 syarat ini kita ambil yang kelima. Ya, kita ambil yang kelima. Nabi mengajarkan doa kepada kita apabila masuk bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, sampaikan kami untuk mendapati bulan suci Ramadan. Maka pasang niat sungguh-sungguh di bulan Sya'ban. Tadi di awal sudah saya sampaikan, idza dakhala Sya'ban fatahharu anfusakum. Kalau sudah masuk bulan Sya'ban kepada kalian, sungguh-sungguh kalian sucikan hati kalian, sucikan diri kalian, bertobat dari dosa-dosa kalian, wa ahsanu niyatakum fihi, dan perbaiki niat kalian untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Karena kita nggak tahu Bapak Ibu, kapan Allah akan cabut nyawa kita. Kalau kita sudah pasang niat dari sekarang, nanti kalaupun kita meninggal dunia, sehingga nanti kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan pada bulan Ramadan. Karena Nabi SAW bersabda, yamutul mar'i ala ma'asya. Matinya seseorang itu tergantung kehidupannya dia dan tergantung niatnya dia. Bahkan kalau matinya niatnya buruk, nanti pada hari kiamat juga jadi buruk dia. Dalam riwayat yang lain Rasulullah bersabda, yub'atsul mayyit ala niyatihim. Orang itu akan dibangkitkan tergantung niatnya. Dalam riwayat hadis yang sahih dikatakan begini, ada seseorang, dia ingin menghafal Quran. Di tengah perjalanan dia menghafal, tiba-tiba meninggal dunia. Maka karena kesungguhannya dia ingin menghafal Quran, perhatikan nih, biar kita nih hidup tuh punya niat. Kalau kata Imam Ghazali, hidup nggak punya niat itu seperti kera. Nggak ada bedanya kita sama binatang. Binatang kan hidupnya ya paling perut kenyang, hawa nafsu tersalurkan. Bener nggak? Kalau hidup kita nggak punya niat baik, ya nggak ada bedanya kita sama kera, sama babi, sama anjing, sama binatang-binatang yang lain. Bahkan balhum adol, bahkan bisa lebih hina, nauzubillah min zalik. Maka ketika seorang penghafal Quran ini meninggal dunia, coba bayangkan, Nabi menyebutkan, sesungguhnya karena kesungguhan niatnya dia, Allah kirimkan 2 malaikat ke dalam kuburnya untuk menjadi ustadz di dalam kuburnya, mengajarkan Al-Quran kepadanya. Coba, saking pentingnya niat loh. Bapak ibu sholat nggak pakai niat, sah nggak kira-kira? Puasa nggak pakai niat, sah nggak? Nggak sah. Maka niat itu penting dalam hidup kita, bukan hanya dalam amal aja, dalam hidup pun penting. Jadikan
niat kita niat yang baik. Jadikan niat kita supaya anak kita jadi hafal Quran, jadi hafiz Quran, jadi alim, jadi ulama. Ulama yang waro, ulama yang ros dalam keilmuannya, ulama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena niat itu penting dalam hidup. Bukan hanya dalam amal. Dalam hidup aja penting. Yub'atsun nas ala niyatihim, kata Nabi. Kalian kita nih, dalam hadis sahih, kita nih dibangkitkan oleh Allah nanti pada hari kiamat tergantung niat kita. Kalau kita niatnya buruk, nauzubillah min zalik, nanti mungkin bisa jadi pada hari kiamat kita akan dibangkitkan di belakangnya Fir'aun laknatullah alaih. Tapi kalau niat kita berbuat baik, maka kita akan dibangkitkan di belakangnya para sahabat. Maka hadirkan niat, sehingga Nabi betul-betul mewanti-wanti kepada kita sebagai umat. Idza dakhala Sya'ban fatahharu anfusakum. Kalau sudah datang bulan Sya'ban di hadapan kalian, maka sucikan diri kalian. Wa ahsanu niyatakum fihi, dan perbaiki niat kalian. Bulan Sya'ban ini ada satu malam yang Allah Subhanahu wa taala akan turun ke langit dunia dan Allah memandang kepada setiap hambanya. Satu masa begini, cerita. Ini saya baca barusan dalam kitab Mukasyafal Qulubnya karya Imam Ghazali. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu diperintahkan sama Nabi suruh datang ke rumahnya Sayyidatina Aisyah. Disuruhlah untuk ngambil sesuatu. Sampai rumahnya Sayyidatina Aisyah, agak lama nih Sayyidatina Aisyah ini, namanya perempuan. Kata Sayyidina Anas bin Malik, wahai ummahatul mukminin, cepet dong sedikit, karena di masjid Nabi sedang menceritakan tentang keutamaan bulan Sya'ban. Kata Sayyidatina Aisyah, oh Nabi lagi menceritakan tentang bulan Sya'ban ya, duduk dulu kamu sini. Malah disuruh duduk sama Sayyidatina Aisyah. Ya beliau pun gak berani nolak. Aku ceritakan apa yang nanti diceritakan sama Nabi. Ketika malam nisfu Sya'ban, waktu itu Rasulullah sedang dijatah saya, kata Sayyidatina Aisyah, sedang bermalam di bagian saya. Tengah malam aku bangun, ternyata Nabi sudah tidak ada. Maka dalam hatinya wanita, Sayyidatina Aisyah ini agak punya sangkaan begini, mungkin Rasulullah ke rumah istri yang lain. Dari 9 istri Nabi ini ada namanya Mariatul Qibtiyah. Di antara 9 istri Nabi itu yang paling cantik. Mariatul Qibtiyah itu ya dari Qibti, tapi manis lah wajahnya. Coba, siapa yang hafal istri-istri Nabi? Haji? Hah? Mariatul Qibtiyah ini termasuk salah satu dari istri Nabi yang paling cantik. Hatinya seorang wanita ketika dijatahnya ada perasaan seperti itu. Akhirnya beliau memberanikan diri keluar. Ternyata karena gelap, belum ada lampu, Sayyidatina Aisyah terpeleset. Ya, terpeleset, ternyata Rasulullah sedang sujud sambil meneteskan air mata. Sayyidatina Aisyah, astagfirullah, saya suudzon. Ternyata suami saya sedang bermesraan dengan Allah. Saking lama sujudnya, sampai-sampai saya pun cemburu kepada Rasulullah SAW. Sebegitu hebatnya Nabi berdoa di malam itu. Selesai sholat, maka Rasulullah tersenyum, memanggil dengan panggilan Rasulullah kepada Sayyidatina Aisyah, wahai wanita yang mempunyai 2 merah di pipi, Humairah, duduk sini. Ini adalah malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban itu, kata Nabi, Allah turun ke langit dunia dan Allah akan memandang kepada setiap hambanya satu persatu. Waman nadhara ilaihim lam yu'adzibuhu abada, kata Nabi. Barang siapa yang mendapatkan pandangan itu, maka dia tidak akan dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya. Illa rajulaini, kecuali 2 orang. Dalam riwayat yang lain kecuali 6 orang. Yang 2 orang itu siapa? Pertama, musyrik, orang yang menyekutukan Allah. Yang kedua, musyahin, orang yang bertengkar belum maafan. Hati-hati nih kita nih. Kalau kita kesel sama teman, jangan lewat dari 3 hari. La yahillu li Allah. Siapa yang pengen mendapatkan pandangan dari Allah Subhanahu wa taala nanti malam Sya'ban?
Maka jauhkan syirik. Yang kedua, maafkan saudara muslim kita. Kalau malu, WhatsApp, Mas bro, maafin gue ya, kesalahan lu udah gue maafin. Ini apa nih, habis ngaji. Biar nanti mendapatkan pandangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang riwayat yang lain 6. Yang pertama musyrik. Yang kedua, orang yang belum saling memaafkan, musuhan. Yang ketiga, akul walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Yang keempat, syaribul khomri, malam itu minum khamr dia. Yang keempat, orang yang masih berzina. Yang kelima, mohon maaf, miskin sombong. Ada 4 perkara, ada 4 kelompok manusia, kata Nabi, tidak dipandang oleh Allah, tidak mendapatkan rahmat Allah, tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah udah miskin sombong. Hati-hati nih kita nih. Hati-hati. Jangan sampai udah memelarat hidupnya di dunia, melarat juga hidupnya di akhirat. Inilah keutamaan bulan Sya'ban. Maka pantas sekali ulama-ulama terdahulu menghidupkan malam Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Bahkan dalam riwayat yang lain, Bapak silakan cek hadis ini dalam kitab Mukasyafal Qulub. Karena gini, kenapa saya jelaskan ini? Kelompok-kelompok sebelah tuh mengharamkan menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu. Dia bilang dalilnya nggak pernah dikerjakan oleh Nabi. Padahal jelas-jelas Nabi mengerjakan malam itu, amal pada malam itu. Dalam riwayat yang lain, malaikat itu punya 2 hari raya, sebagaimana manusia di dunia punya 2 hari raya. Yang pertama, hari rayanya malaikat adalah malam nisfu Sya'ban. Yang kedua, malam Lailatul Qadar. Kalau hari rayanya manusia, Idul Fitri dengan Idul Adha. Imam Ghazali mengatakan, barang siapa yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban, maka Allah akan hidupkan hatinya nanti pada hari kiamat. Allah akan hidupkan hatinya pada hari kiamat. Pak Ustadz, adakah amal yang khusus yang harus kita kerjakan di malam itu? Nggak ada. Ingat, tidak ada amal yang khusus yang dikerjakan pada malam itu. Tetapi sebaiknya kita banyak beramal. Apa amalnya? Pertama, masuk maghrib kita sholat awabin 6 rakaat. Setelah itu 6 rakaat selesai, jangan pulang ke rumah. Buat yang laki-laki nih, buat perempuan habis sholat maghrib baca yasin, sholat awabin, nunggu isya. Kemudian setelah sholat isya baca waqiah, baca ad-dukhan. Nabi mengatakan barang siapa di waktu malam dia baca surat ad-dukhan, maka Allah akan menurunkan 70.000 malaikat untuk menjaganya sampai pagi hari. Coba yang istiqomah baca ad-dukhan siapa? Ad-dukhan. Nah, itu Hawariyun baca ad-dukhan enggak? Malam Jumat doang. Malam Jumat doang Hawariyun ini baca ad-dukhannya. Kemudian setelah itu ba'diyah baca amalan, witir, tidur. Nanti bangun lagi tahajud, baru sholat subuh. Lebih bagus lagi, amal malam itu kita perbanyak amal, menangis kepada Allah, bermunajat kepada Allah, saling memaafkan. Jadi kita saling memaafkannya itu bukan pas hari raya Idul Fitri, pas nisfu Sya'ban. Kata Imam Syafi'i, ada 5 malam yang kalau kita berdoa, doa kita nggak akan ditolak oleh Allah. Pertama, hari raya Idul Fitri. Yang kedua, malam awal di bulan Rajab. Yang ketiga, malam Jumat. Yang keempat, malam apa? Malam nisfu Sya'ban. Yang kelima, malam apa? Malam hari raya Idul Adha. Jadi ini adalah amal-amal orang-orang terdahulu. Silahkan perbuat. Sekarang berapa Sya'ban? 5. Hah? 7 Sya'ban sekarang. Berarti ke 15 Sya'ban 7 hari lagi. Ya, kalau sekarang besok 7 apa 8? 7 Maret nisfu Sya'ban. Nah, berarti tanggal 7 Maret malamnya 7 Maretnya apa 6-nya? Coba buka, bulan Hijriah.
Hijriahnya coba. Hah? Malam Rabu depan? Enggak, malam nisfu Sya'ban kapan kira-kira? Itu Ustaz 15 malam ke-16 apa 14 malam ke-15? 14 malam ke-15. 14 malam ke-15. Ya. 15 malam ke-16. Bukan, 14 malam ke-15. Coba hitung biar kita enggak lupa. Coba. 8 hari lagi, ya. 14 malam 15. Berarti Kamis depan. Sekarang 7 Sya'ban. 7 malam Rabu depan. Wah, pas banget. Ya. Malam Rabu depan. Mudah-mudahan panjang umur ngaji di sini kita amalan. Ya. Biar dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Terus di antara kemuliaannya bulan Sya'ban, min mazaya syahri Sya'ban al-ma'rufah adalah ada peristiwa yang besar, yaitu tahwilul kiblah, perpindahannya kiblat. Karena fi syahri Sya'ban tahwilul kiblah min Baitul Maqdis ilal Ka'bah. Adanya bulan Sya'ban itu di antara kemuliaannya adalah perpindahannya arah kiblat dari Baitul Maqdis menghadap ke Ka'bah. Wa qad kana sallallahu alaihi wasallam yang tadiru dzalika bi rugbatin qawiyatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keinginan yang sangat kuat, bi rugbatin qawiyatin, menunggu kapan ini kiblat dipindahkan ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena awal-awal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan salat kepada Nabi. Ketika Nabi hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, pertama kali Nabi sampai kota Madinah pada hari Senin, dan Nabi sholatnya menghadap ke arah Baitul Maqdis. Itu kejadian pertama. Biar paham nih kita nih, ya, tahwilul kiblah, perpindahan kiblat. Nah, maaf Pak Ibrahim, mohon maaf. Pak Ibrahim nih setiap kali ngaji nyatet terus, masya Allah. Kita kalah ya. Tahwilul kiblah, perpindahan kiblat. Perpindahan kiblat dari Maqdis, ya, dari Aqsa ke Haram. Berapa lama? Selama 17 bulan. 17 bulan lewat 3 hari. Perpindahannya di hari Selasa. Sebagian ulama mengatakan pas duhur, sebagian mengatakan pas asar. Inilah peristiwa yang besar nih dalam sejarah Islam. Ini diantara kenapa Allah Subhanahu wa taala muliakan bulan Sya'ban ini. Peristiwa pertamanya ini, tahwilul kiblah, perpindahan arah kiblat. Wa qad kana sallallahu alaihi wasallam yang tadiru ba'dalika bi ragbatin qawiyatin wa yaqumu fi kulli yawmin muqalliban wajhahu fi sama. Jadi gini Nabi nih kalau salat nih, enggak lagi, ini kapan ya Allah nih mindahin arah kiblat nih dari Baitul Maqdis ke Baitul Haram. Kenapa? Karena dulu Nabi diledekin. Masa kamu ikut-ikutan orang Yahudi, katanya. Sama orang-orang Yahudi terdahulu Nabi diledekin. Jadi Nabi ini, ya Allah, setiap jalan juga begini. Kalau mau tidur juga begini lagi Rasulullah. Pokoknya setiap hari selama 17 bulan itu menunggu perpindahan ini kapan dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Ya, karena Baitul Maqdis termasuk pusatnya para anbiya, ya, dari Bani siapa? Bani Yakub, Yahuda. Yahuda itu bukan agama ya, anak keturunan keturunan Nabi Yakub. Agama tuh agama samawi itu. Rabu kemarin saya ngaji sama Habib Rizik, agama samawi hanya satu, yaitu agama Islam. Yang lainnya bukan agama. Ya. Yang lain. Ini saya sampaikan di sini karena ini forum saya. Ini forum majelis saya. Yang di sini mendengar adalah orang-orang Islam semuanya. Agama samawi itu satu,
yaitu inna dina indallahil Islam. Lain itu bukan agama. Kemarin pertemuan saya dengan Habib Rizik, alhamdulillah setiap Rabu sekarang ngaji talaki dengan beliau. Alhamdulillah. Ada Bang Doni juga, tapi Bang Doni nggak hadir kemarin. Baik. Terus, wa yaqumu fi kulli yawmin muqalliban wajhahu fis sama yataraqqabul wahya ar-rabbani. Menunggu nih. Tiap hari Nabi menunggu kapan ini Allah Subhanahu wa taala memindahkan arah kiblat orang-orang beriman ini dari Baitul Maqdis ke Baitul Haram, hatta aqarrallahu ainahu, sampai akhirnya menjadikan sejuk kedua matanya Nabi SAW, wa atahu munahu, dan mengabulkan harapan apa yang Nabi minta. Maka turunlah ayat wa nazala fihi qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Seperti itu. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Qad nara, sungguh kami telah melihat taqalluba wajhika, pandangan wajahmu ke arah aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Fis samai, ke langit. Bukan menunjukkan berarti Allah di langit. Jadi kalau kata para ulama, kenapa kita berdoa mengangkat tangan ke arah langit? Karena langit itu adalah kiblatnya untuk berdoa. Harapan kita tuh kita harapkan kepada Allah, cuman kiblatnya berdoa itu adalah ke arah langit. Bukan berarti Allah berada di langit. Karena Allah Subhanahu wa taala itu laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ini nggak akan pernah saya bosan menjelaskan tentang bagaimana Allah, dan Allah Subhanahu wa taala pokoknya tidak sama seperti makhluknya. Tidak sama. Itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan katakan Allah berada di atas. Kalau Allah berada di atas berarti Allah sama dengan makhluknya. Bagaimana? Mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadis. Allah tuh tidak membutuhkan perkara yang baru. Karena makhluk itu semuanya baru. Langit baru enggak? Baru. Arsy juga baru. Sidratul Muntaha juga baru. Yang qadim, yang baqo hanya Allah. Makanya kalau ada yang bertanya, aina Allah? Di mana Allah? Jawab dengan tegas, kana qabla aina wa huwa ala makana. Allah itu ada sebelum kalimat ada itu ada. Pusing-pusing kepala Berdi. Udah. Sampaikan kepada setiap orang, Allah itu tidak bertempat. Allah itu bila kaifin tidak bagaimana, wali musallim tidak seperti apa. Ya, Allah itu tidak bagaimana dan tidak seperti apa. Ingat itu. Paham ya insyaallah ya? Nabi bersabda, ma hatara bi balik wa laisa kadzalik. Apapun yang antum pikirkan tentang Allah, itu bukan Allah. Saking sucinya Allah. Tapi nanti akan diberikan kesempatan oleh Allah bagi kita yang masuk dalam surga untuk melihat zat Allah. Kenikmatan surga tertinggi adalah berjumpa dengan Allah. Mudah-mudahan yang di sini semuanya bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Faman kana yarju, barang siapa yang mengharapkan liqa'a rabbih, untuk berjumpa dengan Tuhannya, falyamal amalan shaliha, maka hendaknya dia beramal soleh, wala yusyrik bi'ibadatihi, dan tidaklah dia menyekutukan Allah dengan ibadah-ibadah yang lain, ahada, seorang pun atau sedikit pun. Pengen ketemu sama Allah, syaratnya dua, amal soleh baru masuk ke dalam surga. Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Sayyidatina Aisyah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, beritahukan kepada aku bagaimana perjumpaan engkau dengan Allah. Nabi diam. Enggak. Diamnya Nabi aja menjadi perdebatan para ulama. Apalagi kalau Nabi
menceritakan kepada Sayyidatina Aisyah. Wa huwa misdaqun qauluhu ta'ala walau sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Apapun yang Nabi minta maka Allah ridho. Hebatnya Nabi itu. Ketika Nabi setiap hari begini palanya, lagi jalan begini lagi. Kemudian ketika bertemu dengan sahabatnya, Nabi begini lagi. Ini ada apa ini Rasulullah ini? Kenapa begini terus-terusan ini? Maka Allah turunkan ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama falan walliyannaka qiblatan tardah ila akhiril ayah. Maka Allah menurunkan ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Apapun yang Nabi minta aku ridho. Allah ridho. Masya Allah. Jadi semua keinginan-keinginan Nabi maka pasti Allah ridho. Berarti menunjukkan bagaimana? Kalau kita mengerjakan semua sunnahnya Nabi, Allah ridho kepada kita. Karena Allah ridho terhadap amalan Nabi Muhammad, maka Allah pun akan ridho kepada kita kalau kita mengamalkan sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham nggak di sini? Insyaallah ya. Kemudian wa yatahaqqaqu fihi qaulu sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha qalahu ma ara rabbaka illa yusaru fi hawaka. Kata Sayyidatina Aisyah, saya tidak pernah melihat Tuhanmu itu dengan cepat mengabulkan doa-doamu. Masya Allah. Pasti doanya dikabulkan. Apa yang Nabi minta pasti Rasulullah akan kabulkan. Ya, Pak Ustadz, pertanyaannya gini dari Bang Doni. Itu bagaimana dengan doanya Nabi yang 3 itu? Ada satu yang gak dikabulkan. Pertama, Nabi berdoa, ya Allah, jangan kau matikan umatku dalam keadaan lapar. Nabi Allah mengatakan pasti enggak. Jadi enggak ada ceritanya ya orang mati karena kelaparan. Tidak. Karena itu doanya Nabi yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jangan matikan umatku dalam keadaan kufur. Keadaan kufur. Allah mengatakan ya. Jadi enggak ada tuh barang-barang kufur semuanya enggak. Yang ketiga, ya Allah, satukanlah umatku. Nah, di sini nih. Ini nggak bisa ini Muhammad. Kenapa? Pekan kemarin sudah saya jelaskan. Kenapa kita nggak disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena kita sudah saling mencela satu dengan yang lainnya. Wa idza tasabat ummati saqatat min ainillah. Kalau umat ini sudah saling mencela, umat ini sudah paling merasa dirinya paling baik dengan kelompok yang lain, maka dia sudah jauh dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara memperbaiki ini umat? Satu caranya. Caranya adalah kenalkan, kembalikan ini umat kepada jalan Nabi. Apa itu jalan Nabi? Jalannya para sahabat. Apa jalannya para sahabat? Mengajak manusia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah jalannya para sahabat. Ya. Kalau kita pengen mengembalikan, kalau kita pengen menyatukan ini umat, maka syaratnya hanya satu, kembalikan umat ini kepada caranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, ini semuanya keistimewaannya, tapi saya ringkas saja yang penting semuanya ya, banyak sekali. Yang kedua, di antara kemuliaan bulan Sya'ban adalah, terus ini terjadinya pada nisfu Sya'ban, tambahin ya. 17 bulan lewat 3 hari di hari Selasa dan bertepatan dengan nisfu Sya'ban. Masya Allah. Berarti nisfu Sya'ban menghidupkan amal nisfu Sya'ban itu termasuk bagian dari sunnah apa bid'ah? Jawab. Sunnah. Karena telah dibuat oleh Rasulullah SAW. Tapi tidak ada pengkhususan sholat. Dah. Ya. Tidak ada pengkhususan usolli sunnatan nisfu Sya'ban, nggak ada. Jadi kalau mau sholat apa Pak Ustadz? Banyak. Awabin, ya hajat, ya taubat, ya witir, ya mutlak aja. Allah usolli sunnatal mutlak, Allahu Akbar, tasbih. Wah, kalau kita amalin semua tuh masya top itu. Coba yang dalam 1 tahun ini sudah sholat tasbih, angkat tangan. Alhamdulillah 1, 2 sama saya. Saya setiap per 3 bulan sekali bareng anak-anak Irmas Nurul Hijrah tuh ada sholat tasbih berjamaah. Hah?
Aduh, kacau. Pengen masuk surga tapi nggak sholat tasbih nih, gimana ini? Ya, Imam Bukhari setiap hari sholat tasbih. Dalam satu sholat tasbih beliau khatam Quran. Kata Mas Abror, kita kan bukan Imam Bukhari. Ya mau ikut siapa lagi kalau nggak ikut Imam Bukhari? Coba 1 tahun dari tahun kemarin ke tahun sekarang yang sudah 1 kali aja sholat tasbih. Mana? Alhamdulillah. Nanti di ini Mami ya, inti ya Mi. Niat ya Mi ya. Insyaallah. Oh udah, Umi jangan niat ya Mi ya. Bunda nanti niat ya. Kalau enggak sebelum Ramadan. Kalau enggak awal Ramadan. Ya, Nabi bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan, nadarallahu ilaihim, wa man nadhara ilaihim lam yu'adzibhu abada." Kalau sudah masuk awal bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala memandang kepada setiap satu persatu dari hambanya, satu persatu dipandang sama Allah. Doni mana Doni? Ternyata lagi tidur aja, kata Allah. Abdurrahman mana? Oh, ternyata masih tidur aja, kan. Mana Mas Yudo? Oh, ternyata dia walaupun sibuk kerja jadi kameramen, ternyata malam Ramadan dia sholat tasbih. Kalau sudah mendapatkan pandangan Allah pada malam itu, maka tidak ada lagi namanya dalam api neraka jahanam. Masya Allah. Niat ya, insya Allah ya. Malam awal Ramadan besok, panjang umur, habis sholat tarawih, malam bangun jam 12:30, kita hidupkan amal awal Ramadan, kita bikin sholat tasbih. Insya Allah. Sholat tasbih itu ada 2 caranya. Kalau siang 4 rakaat langsung tanpa tahiyat awal. Kalau malam 2-2. Paham? Ya. Kalau siang dikerjakan 4 rakaat langsung. Kalau malam 2-2. 2 kali salam. Kalau siang 1 kali salam. Dalam satu rakaat berapa tasbih? 150 tasbih. 75 tasbih. Ayo hitung. Setelah baca surat 15 tasbih. Ruku 10 tasbih udah berapa? 25. I'tidal 10 tasbih. Sujud 10 tasbih. Duduk di antara dua sujud 10 tasbih. Sujud lagi 10 tasbih. Jalsatul istirah 10 tasbih. 75 jadi pas dari sujud kedua itu jangan berdiri, baca tasbih dulu. Baca tasbihnya bagaimana Pak Ustadz? Yang diajarkan Nabi dalam kitab Al-Matjarur Rabih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau seumpama Aji males banget, misalnya males, baca tasbihnya gini boleh nggak Pak Ustadz? Subhanallah, boleh, aman. Subhanallah, biar cepat. Subhanallah. Surga maunya cepet-cepet ya, maunya irit. Dunia maunya banyak ya Pak Hakim ya. Wah, ini gimana ini? Insya Allah ya. Kalau siang dikerjakannya 4 rakaat sekaligus tanpa tahiyat awal. Jadi terus habis rakaat kedua berdiri lagi. Kenapa tanpa tahiyat awal? Untuk membedakan sholat fardu antara sholat sunnah dengan sholat fardu. Begitupun ketika mengerjakan witir. Ya. Bagi teman-teman yang witirnya 3 langsung, maka tidak ada tahiyat awal. Kalau yang 21, bingung nih 21 gimana witirnya ini? Usolli sunnatal witri rakaataini. Witir itu 2 rakaat gimana? Malaikat yang catat kebaikan sama keburukan, ini gimana nih orang nih witir kok 2 rakaat katanya. Harusnya kan witir kan ganjil. Nggak apa-apa. Kalau kata orang NU, maka aksara fi'lan kana aksara fadlan. Makin banyak gerakan makin banyak pahala. Berarti makin banyak niat makin banyak pahala. Jangan disalahkan yang 21. Nabi pernah mengerjakan witir 9 rakaat sekali salam tanpa ada tahiyat, tanpa ada tahiyat awal, langsung 9 rakaat. Paham ya insyaallah ya? Kita yang mana? Bebas. Yang penting jangan sampai nggak witir. Yang sudah witir angkat tangan. Yang sudah witir tadi setelah Isya. Alhamdulillah. Bang Doni witirnya kapan? Menjelang tahajud.
Mas Arifin sudah witir? Belum. Biasanya? Masya Allah. Witir ya? Ada 2 sunnah, ada 3 sunnah yang Nabi nggak pernah tinggalkan walaupun dalam keadaan safar. Qobliyah subuh, sholat duha sama witir. Ya, qobliyah subuh tuh jangan ditinggalkan. Itu Nabi nggak pernah tinggalkan. Duha walau rokaatain, walaupun 2 rakaat. 2 bagus, 4 bagus, 8 bagus, 12 bagus. Mana yang lebih utama 12 dengan 8? 8. Kenapa 8? Ya, kalau 12 banyak, kalau 8 afdol. Hadisnya seperti itu. Dalam kitab Nihayatul Zain. Itu penting. Jadi kalau kita tahu ilmunya tuh, ya lu 12 loh, gua 8 aja. Kenapa? Nabi mengatakan yang 8 afdol, yang 12 banyak. Salat duha yang 12 rakaat itu banyak. Yang 8 afdol. Kalau yang 14 sah nggak? Ya sah juga lah. Mau 20 rakaat juga salat duha sah. Berapa rakaat pun salat duha tetap sah. Yang penting dengan syarat-syarat yang sudah dijelaskan dalam fikih. Harus berwudu suci. Kalau salat 2 rakaat tapi nggak salat 20 rakaat tapi batal wudunya ya nggak sah. Paham insyaallah ya? Terus di antara keistimewaan yang kedua yang terjadi pada cepet banget ya jam. Yang terjadi pada bulan Sya'ban adalah raf'ul a'mali fihi wa huwa ar-raf'ul akbar wal ausa, yaitu laporan amal dalam tahunan. Yang kedua tuh. Ya. Jadi waqad jadzalika fil hadis an Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu maqala qultu ya Rasulullah lam araka tasumu min syahrin min asyhuri ma tasum min Sya'ban qala dzaka syahrun yaghfulun nas anhu baina Rajab wa Ramadan wa huwa syahrun turfa'u fil a'mal ila rabbil alamin wa uhibbu ayyurfa amali wa ana shaim. Kata Usamah bin Zaid yang tadi saya sampaikan, dia bilang, ya Rasulullah, Usamah bin Zaid ini anaknya Zaid bin Harisa. Zaid bin Harisa ini anak angkatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Harisa ini di antara anak angkatnya Nabi, apalagi dia keutamaannya coba? Yang ikut serta ke Taif. Zaid bin Harisa punya istri namanya siapa? Bang Dikin. Sayyidina Zaid bin Harisa punya istri siapa? Yang akhirnya dinikahi oleh Nabi ketika Zaid bin Harisa wafat. Siapa? Ayo. Zainab Al-Haris apa Al-Mahzumiyah? Al-Mahzumi. Ya kan? Ya enggak? Coba. Anak Hawariun nih yang sudah menghafalkan nama-nama istri-istrinya Nabi. Benar. Jadi coba searching dulu coba. Zaid bin Harisa istrinya siapa? Yang akhirnya dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zainab binti Jahsy punya suami namanya Zaid bin Harisa. Zaid bin Harisa nih anak angkatnya Nabi. Zaid bin Harisa nih ikut serta ke Taif. Zaid bin Harisa punya anak namanya Usamah bin Zaid. Apa? Pusing nggak? Nggak pusing lah. Gini. Ya, Zaid ibnu Harisa, anak angkatnya Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Beliau punya istri namanya Zainab binti Jahsy. Ini yang langsung dikatakan oleh Allah ya. Ya. Pernikahan Rasulullah dengan Zainab binti Jahsy ini langsung Allah yang menikahkan. Terus dari Zaid ibnu Harisa ya, punya anak namanya Usamah bin Zaid. Nah, ketika Zaid bin Harisa wafat, kan janda istrinya nih. Ya kan? Maka sama Nabi dipinang, dinikahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menikahkan langsung Allah Subhanahu wa taala. Boleh menikahi mantan istri dari anak angkat. Paham ya? Jadi anak angkat itu bukan mahram.
Ingat, anak angkat jadi mahram itu kalau ada beberapa syarat. Yang pertama, syaratnya dia sudah menyusu dan diambilnya sebelum masa 2 tahun. Ya, nih, mana? Ya, anak angkat bisa menjadi mahram. Anak angkat bisa menjadi mahram yang pertama, dia ikut menyusu dengan si ibunya dengan 5 kali persusuan. Pertama gini, simple lah ya, mohon maaf ya saya contohkan. Lubna diambil mami. Ya, lubna diambil mami. Pas mami masih punya Mikolas, masih nyusu. Maka sama mami lubna nih, anak saya, dia nggak bisa diem kalau nggak disusuin. Akhirnya sama mami disusuin. Terus disusuin sampai 5 kali dotan. 1, 2, 3, 4, 5. Maka saat itu Lubna menjadi mahramnya Mikolas dan menjadi mahramnya Mamas dan menjadi mahramnya anak dari mahramnya Mas Ridho juga. Paham ya? Yang penting, yang kedua, belum genap usia 2 tahun. Belum genap usia 2 tahun. Kalau sudah lewat dari usia 2 tahun ini, nggak jadi. Berarti harus hati-hati. Harus hati-hati. Kalau kita punya anak perempuan dan ada anak angkat, ya hati-hati, dia bukan mahram. Kitanya sih bukan mahram. Paham ya, insya Allah ya. Terus anak angkat ini tidak mendapatkan harta warisan. Awas. Anak angkat tidak mendapatkan harta warisan. Anak angkat tidak mendapatkan harta warisan. Paham ya? Dia hanya mendapatkan apa? Dia hanya mendapatkan wasiat. Dan wasiatnya itu pun nggak boleh banyak. Wasiatnya nggak boleh banyak. Paham nggak di sini? Nah, akhirnya kembali kepada cerita itu. Zaid bin Harisah punya istri namanya Zainab. Zaid bin Harisah wafat, akhirnya istrinya dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang-orang terdahulu menganggap bahwasanya kalau kita sudah menganggap anak, ya mengangkat anak dan dia menikah, nggak boleh kita nikahin. Nah, itu keliru. Jadi ada 10 mahram berapa tuh dalam ayat hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ah. Itu ada berapa tuh ayatnya itu? Di antara mahram itu adalah ibu kita mahram. Ummahatukum wa banatukum. Adik kita sekandung. Wa akhawatukum wa ammatukum bibi wa khalatukum wa banatul akhi, yaitu saudari sepersusuan. Kalau seumpama Lubna disusuin sama mami dengan 5 kali sedotan, maka nanti kalau Lubna udah dewasa, terus Devian suka, nggak boleh nikah. Makanya buat para ibu-ibu hati-hati ketika dititipkan anak. Jangan langsung main susuin aja. Ya, hati-hati sekali. Nah, itulah kenapa Rasulullah menikahi Zainab binti Jahsy, di antara alasannya karena orang-orang Arab terdahulu menganggap bahwasanya istri anak angkat mahram. Padahal bukan. Paham ya? Berarti kalau kita sama anak angkat, kalau belum disusuin kayak gitu, wudu kita batal nggak? Batal. Nggak boleh salaman juga kita. Berarti aurat kita juga nggak boleh kelihatan. Paham ya? Nah, terus kata Nabi, Usama bin Zaid bilang, ya Rasulullah, mohon maaf, kalau sudah masuk bulan Sya'ban, engkau ini berpuasa terus. Seakan-akan aku nggak pernah melihat engkau berbuka. Nabi mengatakan, wa uhibbu ayyurfa amali wa ana shaim. Aku senang kalau amalku diangkat ke hadapan Allah sementara aku dalam keadaan puasa. Jadi pengangkatan amal itu bukan hanya setahun sekali. Pertama, setiap pekan sekali. Kapan itu? Hari Kamis. Yang kedua, pertama setiap hari sekali. Kapan itu? Waktu subuh.
Yang kedua, sepekan sekali. Kapan itu? Waktu Kamis. Yang ketiga, sebulan sekali. Kapan itu? Sebagian mengatakan di Ayyamul Bid. Yang keempat, setahun sekali. Di bulan Sya'ban. Baik. Terus, nggak saya jelaskan semuanya, terlalu panjang ya. Yang terakhir nih. Tadi saya sampaikan bahwa bulan Sya'ban adalah bulannya Rasulullah. Padahal kita tahu kalau Rasulullah itu lahir di bulan apa? Rabiul Awal tanggal berapa? Berapa hari setelah kejadian penghancuran Allah menghancurkan Raja Abraha? Panjang. Ayo, kemarin Maulid Nabi sudah saya sampaikan, masih ingat nggak? 50 hari setelah kejadian Allah menghancurkan Raja Abraha. Tepat pada tanggal 12 Rabiul Awal, malam Senin, pas waktu subuh, Allah mengeluarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari perut ibunya sebelah kanan. Ya. Tidak ada nabi yang terlahir dari kemaluan. Kenapa? Karena kemaluan itu tempat jorok, tempat paling hina. Gak mungkin dong Allah mengeluarkan para nabi dari tempat yang paling hina. Paham? Paham ya? Jadi Rasulullah itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di perut sebelah kanan. Maka turunlah malaikat-malaikat sambil telah dibuatkan syair tuh oleh Habib Rizik tuh. Rohatil atiyaru tashdu bilayalil maulidi wa barikun nuri yabdu mimma'ani ahmadi. Itu syairnya. Ketika Rasulullah keluar, maka seluruh penduduk yang ada di langit semuanya bergembira. Yang di langit, yang di bumi semuanya bergembira, kecuali siapa? Iblis laknatullah alaih. Abu Lahab pun bergembira. Sampai saking senangnya Abu Lahab, maka dia membebaskan budaknya yang bernama siapa? Siapa? Suwaibah radhiyallahu taala anha. Wahai Suwaibah, karena saya senang atas lahirnya cucu saya, keponakan saya, kamu saya bebaskan. Kalau kata Gus Baha, hari itu Abu Lahab bikin kopi sendiri. Karena nggak punya pembantu. Nggak punya pembantu. Pas Abu Lahab mati, Abu Lahab kan termasuk salah seorang yang hidup di masa Nabi sudah diangkat menjadi Rasul. Jadi syariatnya Nabi Muhammad sudah datang kepada Abu Lahab, sudah sampai kepada Abu Lahab. Ketika Abu Lahab mati, maka ada budaknya, Sayyidina Abbas, pamannya Nabi berjumpa. Abu Lahab, apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kamu? Hadza idza kana kafiran ja'a dammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada. Ata annahu yaumal isnaini yukhaffaf anhu daiman lis-sururi bi ahmada. Fama dhannu bil abdil ladzi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muahidan. Kata Abu Lahab laknatullah alaih kepada Sayyidina Abbas, Allah telah memasukkan aku ke dalam neraka selama-lamanya, tapi setiap hari Senin Allah meringankan siksaanku. Karena sebab apa? Yukhaffaf anhu daiman lis-sururi bi ahmada, karena aku telah bergembira atas lahirnya Nabi Muhammad. Abu Lahab aja dapat kebebasan dari Allah, keringanan. Masa kita bilang Maulid Nabi bid'ah? Itu otaknya kemana ya kayak gitu ya? Insyaallah susah kalau ngopinya nggak sama Bang Doni, itu susah. Ngopi suruh sama Bang Doni di JNE gitu ya. Baik. Nah, kenapa bulan ini dinisbatkan kepada nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa fihi nazalat ayatus shalah wassalam ala Rasulillah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
bulan ini disebut dengan bulannya Rasulullah karena pada bulan ini turun ayat memuji Nabi. Ya, padahal bulan ini bukan bulannya lahir Rasulullah, tapi bulan ini dinisbatkan kepada bulannya Nabi, sehingga Nabi mengatakan wa Sya'bana syahri, bulan Sya'ban adalah bulanku. Karena bulan ini Allah menurunkan satu ayat yang memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah, bukan hanya malaikat yang bersalawat, Allah pun memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking mulianya Rasulullah, Allah tidak pernah mengatakan kepada Nabi kita Muhammad, ya Muhammad, tidak, tapi ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita beruntung menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di ngaji yang singkat ini ya, beberapa keutamaan-keutamaan bulan Sya'ban kita bisa mengetahui, sehingga kita bisa memperhatikan amal-amal kita di bulan Sya'ban. Sehingga kata para ulama, Pak Ustadz, adakah amal terbaik di bulan Sya'ban? Amal yang paling utama di bulan Sya'ban bersolawat. Perbanyak solawat, karena bulan Sya'ban adalah bulannya solawat. Solawatnya kayak bagaimana? Bebas. Mau salawat Bushra silahkan, mau salawat Al-Fatih silahkan, mau salawat Tibil Qulubi silahkan, bebas. Mau salawat Nariyah juga silahkan. Atau enggak mau salawat Jibril, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, silahkan. Semoga Allah terima kita semuanya. Ada pertanyaan enggak? Silakan. Ya baik, Bang Alvin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertanya terkait sama aurat tadi yang anak segala macam. Nah, jadi kadang-kadang aurat ini lebih ke aurat wanita ya tadi. Kadang-kadang kita berkeluarga, kakak ipar, kakak sepupu, kalau lagi nginep jalan-jalan segala macam, yang pada pakai hijab udah nggak dipakai semuanya. Nah, ada yang bilang katanya itu sebenarnya nggak boleh. Katanya, walaupun sesama ada ipar, segala macam. Itu yang pertama, mohon penjelasan. Yang kedua, ada informasi lagi terkait kalau kita ingat sama non muslim itu juga masih juga aurat untuk walaupun sama wanita. Oh, laki-laki sama laki-laki, wanita sama wanita gitu. Iya, misalnya wanita sama wanita, dulu sama yang non muslim, tapi ya nggak bisa kalau misalnya udah hijab itu harus dibuka. Oh gitu, masya Allah. Yang udah tahu itu istri saya dapat informasi, jadi dia tidur terpaksa pakai hijab kalau sama temennya yang muslim. Nah itu mohon arahan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan bagus banget. Pertama, auratnya perempuan itu seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan seperti aurat dalam sholat. Yang kedua, kalau mahram itu ada aurat-aurat yang kita nggak boleh lihat. Contoh gini, Mamih dengan Mas Rido adalah suami istri. Jadi ada batasan-batasan aurat yang Mamih nggak boleh lihat auratnya Mas Rido nggak boleh lihat auratnya Mamih. Mohon maaf sekali, batasan aurat suami istri adalah, mohon maaf sekali, melihat kemaluan. Baina surah wa rukbah itu nggak boleh melihat ya. Kemudian bagaimana caranya kalau bermain di dalamnya? Misalnya macam-macam lah ya, ketika istri sedang haid atau istri dalam keadaan nifas atau istri dalam keadaan setelah melahirkan, maka ditutup atau diselimutin. Jadi kalaupun kita bermain di tengah-tengah itu tidak melihat, pertama. Yang kedua, ada aurat mahram. Jadi kita dengan adik kita perempuan, batasan tuh ini di atas buah dada sampai di bawah kemaluan. Perempuan sama. Kalau laki-laki ini perempuan ya, ini sekarang fokus dulu sama perempuan. Contoh gini, Ustadz Abdurrahman punya adik kandung, maka aurat yang nggak boleh dilihat oleh Ustadz Abdurrahman kepada adiknya di atas buah dada sama di bawah sampai pusar segini. Nah, kalau dia pakai lepas kerudung aman, paham ya, insya Allah ya. Nah itu seperti itu. Terus kalau aurat kita dengan wanita yang bukan mahram, semuanya seperti itu. Nah, sepupu tuh bukan mahram, Bang Alvin. Sepupu bukan mahram, apalagi teman bukan mahram. Yang kedua, ada ipar juga bukan mahram. Kenapa? Karena ada ipar kalau istri kita meninggal dunia, dia boleh kita nikahi.
Jadi kata Nabi, alhamu al-maut, yang menjadi penyebab rata-rata kehancuran rumah tangga itu karena sebab ipar. Karena menganggap ipar itu kayak biasa. Orang kita punya adik dari kampung, punya adik ipar dari kampung, adiknya istri kita. Wah, sama kita tuh ya udah salaman, ya ciuman, ya pelukan. Apalagi kalau udah lebaran tuh. Amal 30 hari tuh habis begitu aja. Mohon maaf ya, sama sepupu ya kan. Aduh, maaf ya. Aduh. Tarawih kita, tahajud kita, semuanya tuh Masya Allah habis tuh. Habis, kenapa? Karena sepupu tuh bukan mahram. Dan sepupu boleh kita nikahi. Contoh gini, Bang Alvin punya sepupu, ya kan? Anak pamannya Bang Alvin perempuan, boleh Bang Alvin menikahi sepupunya Bang Alvin. Dan itu bukan mahram. Jadi ya kalau pas lagi nginep bersama di puncak, itu ya sepupu harus menutup aurat juga. Harus menutup aurat sempurna, harus sempurna. Nah, seperti itu. Ipar juga sama, seperti itu. Apalagi orang lain. Nah, kemudian kalau masalah itu jelas ya Bang Alvin ya. Jadi sepupu bukan mahram, ada ipar juga bukan mahram. Kita sama ada ipar harus jaga jarak. Harus jaga jarak. Hati-hati. Kayaknya diikram dulu deh Bang Alvin, ajak makan dulu. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Berkatalah dengan lemah lembut kepada orang yang kamu pengen dakwahkan. Jadi ajak dulu makan. Habis makan nih, kasih hadiah. Lu kan nama gua walaupun sepupu nih. Tapi lu pas kita lagi di puncak, tolong tutup dulu kepalanya pakai kerudung, ya auratnya. Bukan seenaknya lu buka begitu aja, bukan. Kalau istri gua sama gua sih aman gitu kan. Sama istri gue juga sama sepupunya ya tetap nggak aman gitu. Begitupun dengan adik ipar. Nah yang biasanya yang paling berat ya itu tuh ipar. Ipar tuh kacau tuh. Oh beda. Kalau ponakan mahram. Mahram. Bang Alvin sama siapa anaknya Bang Ridho? Yang perempuan. Alka mahram. Kalau seumpama Bang Ridho meninggal dunia, kemudian ayah Bang Alvin meninggal dunia, Alka mau menikah, Bang Alvin saat ininya walinya wajib mewalikan. Kalau seumpama Bang Alvin meninggal dunia juga, maka cari kakaknya bapak. Berarti itu penting banget tuh tahu-tahu kayak gitu tuh, ya. Kalau sama keponakan mahram, wa in asfala, walaupun ke bawah. Gini, saya punya adik namanya Bang Doni. Bang Doni punya anak perempuan namanya Humairo. Humairo punya anak namanya Aisyah. Aisyah punya anak namanya Zulaiho. Terus ke bawah tuh mahram saya. Ya, keponakan tuh ke bawah mahram. Paham ya? Paham nggak di sini insyaallah? Paham ya? Terus yang tadi masalah kalau sama orang non muslim itu saya malah baru tahu sekarang dari Bang Alvin ini. Ya, yang saya pelajari tetap ya wanita tetap sama wanita, auratnya ya nggak jadi masalah dilihat. Nah sama laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan ada aurat yang haram kita lihat. Mohon maaf ya, perempuan dengan perempuan aurat yang haram dilihat adalah yang tadi dari pusar dan sampai bawah kemaluan. Laki-laki dengan laki-laki sama seperti itu. Yang paling pokoknya banget adalah kemaluan intinya itu. Kemaluannya itu tuh nggak boleh. Tapi wallahu alam itu mungkin nanti saya tanyakan lagi masalah yang tadi kalau kita seorang wanita tidur satu kamar dengan non muslim apakah harus tutup aurat juga? Nah itu wallahu alam. Karena pernah juga ada pertanyaan ke saya gini, Pak Ustadz, kita nih muslim, kemudian kita salaman sama bukan non muslim, kita apakah harus ujub lagi? Enggak. Pokoknya ya laki-laki tetap laki-laki hukumnya. Perempuan tetap perempuan seperti itu. Baik. Sama yang tadi ponakan, ponakan kandung apa dari istri? Oh enggak, dari kandung. Ya, berarti kalau keponakan dari istri itu bukan mahram sama Bang Alvin. Ya. Contoh istrinya Bang Alvin punya adik, adiknya punya anak perempuan, sama Bang Alvin bukan mahram itu. Baik, Masya Allah, pertanyaan bagus. Itulah dalam surat An-Nisa ada yang hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum itu ada 10 beberapa sudah pernah saya jelaskan kalau nggak salah di Al-Mau'idhah itu. Wallahu a'lam itu. Ada lagi nggak? Silakan. Baik. Silakan tanya.
Makanya yang perpindahan kiblat yang dari Baitul Maqdis ke Baitul Haram itu, Rasulullah kenapa kalau melihat ke atas, apakah kelihatan itu perpindahannya? Ada yang membedakan? Iya kan tadinya kan kita kan ke arah Maqdis, langsung 180 derajat pindah. Kenapa melihat ke atas gitu? Emang kelihatan kalau Isyarat untuk berdoa. Bukan berarti Allah di atas ya. Bukan berarti Allah itu, kita jangan tanya faskut anta. Diamlah ketika kita berbicara tentang Allah. Nah, jadi penasaran seperti itu nggak usah kita tangzih itu, sucikan hati saya ya Allah, sucikan hati saya ya Allah. Nanti kalau kita ada perasaan seperti itu, nanti Allah murka, nauzubillah min dzalik, nanti akhirnya Allah keluarkan iman kita. Jadi kenapa Rasulullah, tadi kan saya bilang, kenapa kita berdoa mengangkat kedua tangan kita, kemudian kita menghadap ke atas? Karena langit itu adalah kiblatnya untuk berdoa. Sehingga Nabi menunggu keputusan. Nah, bukan berarti Allah berada di atas, itu aja. Isyaratnya bentuknya apa ya? Langsung ada turun ayat, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardha fawalli, maka hadapkanlah wujuhakum syatra, hadapkanlah arah kamu ke arah Ka'bah. Maka langsung dalam riwayat itu, ketika posisi imam di depan, saat itu pas hari Selasa itu, di waktu sholat itu, langsung posisi imam jadi di belakang. Nanti kalau seumpama nanti Mas Danang kita semua pergi ke Madinah, usahakan ziarah ke Masjid Qiblatain ya. Jadi sekarang masih ada itu tempatnya. Tempat pertama kali perpindahannya posisi kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitul Haram di Madinah disebut dengan Masjid Qiblatain. Insyaallah ya. Nanti sama-sama kita berangkat lagi tahun ini, kita ziarah ke tempat-tempat seperti itu. Biar kita tuh nggak penasaran. Nah, seperti itu. Isyaratnya langsung Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat, maka di situ Nabi langsung memalingkan wajahnya dari Baitul Maqdis ke Baitul Haram. Nah, pertanyaan yang kedua, pada saat Rasulullah hadir di bumi 12 Rabiul Awal itu, keluarnya dari perut sebelah kanan itu gimana prosesnya? Ya kayak di sesar aja. Tetap dibedah gitu. Tetap dibedah. Kan ada 3 wanita yang datang. Pertama, Sayyidatina Hawa radhiyallahu taala anha, Sayyidatina Asya radhiyallahu taala anha, Sayyidatina Maryam radhiyallahu taala anha. 3 wanita suci turun ke dunia menjadi bidannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga namanya adalah Maryam, kemudian Imra'atu Fir'aun, kemudian dengan satu lagi sepupunya Nabi Musa yang menjadi istrinya Rasulullah dalam surga. Nah, itu 3 wanita itu nanti yang turun ke bumi itu, ke dunia itu, yang ketika Rasulullah lahir, wallahu alam caranya seperti apa, cuma diceritakan dalam kitab Maulid Nabi seperti itu. Nah, itu yang membantu adalah Sayyidatina Hawa, Sayyidatina Maryam, Sayyidatina Asiyah radhiyallahu taala anhun ajma'in. Baik, seperti itu. Wallahu alam. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari yang anak angkat ya. Iya. Kalau disusui di bawah 2 tahun jadi mahram ya, Ustaz. Itu bagaimana dengan nasabnya, Ustaz? Binnya ikut siapa? Oh, binnya ikut bapak aslinya. Oh, bapak aslinya. Bapak aslinya. Yang kedua, kalau sudah jadi mahram itu ada perubahan hak dan kewajibannya. Misalnya wali nikahnya, warisan dan segala macam. Baik. Pertama, ini pertanyaan bagus sekali. Zaid bin Harisah ini pernah menisbatkan sampai Nabi menjadi bapaknya. Gini, Zaid bin Muhammad. Turun ayat, nggak boleh seperti itu. Makanya saya mohon banget ini sama perempuan-perempuan ketika menikah jangan menisbatkan nama suaminya. Sehingga ayat itu turun, maka langsung Zaid bin Harisah langsung mengganti nama ayahnya, Zaid bin Harisah. Karena saking dekatnya Sayyidina Zaid bin Harisah kepada Nabi, sampai akhirnya menisbatkan nama Zaid dengan Rasulullah. Zaid bin Harisah, ya seperti itu. Jadi kalau saya nih Muhtadudin, misalnya diasuh sama orang namanya Doni lah atau Abdurrahman, nggak boleh kita menisbatkan nama saya dengan nama Doni, walaupun dia sudah mengasuh kita dari kecil. Haram hukumnya, haram. Nah, seperti itu. Nah, kewajibannya kalau dia memang sudah menjadi mahram, maka seperti tadi, kalau saya sudah intinya gini,
Ibu-ibu biasanya perempuan sih yang sudah menikah karena senang sama suaminya, ya kan, Novali Adia, nggak boleh kayak gitu tuh. Anita Adia, jangan. Pinkan Dani, jangan. Pokoknya udah, Pinkan binti siapa, Mami binti siapa, kemudian Bu Haji binti siapa, ahlinya Ustaz Abdurrahman binti siapa. Jangan sekali-kali apa marganya Bonar tuh? Panurente bukan ya? Panurente itu dari Mas Rido ya. Bonar Tanjung, Bonansa apa namanya? Bornasa Putra Perwira Tanjung. Terus Bumantara Putra Pandawa enggak jadi masalah. Menisbatkan nama marga enggak jadi masalah. Contoh gini, Ustadz Abdurrahman bin siapa nama ayah? Bin Sulaiman di mana tinggal? Sekarang tinggal di mana? Al-Meruyawi, Al-Marui, ya kan? Syekh Nawawi Al-Bantani, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, itu nggak jadi masalah. Menisbatkan nama dengan nama suku nggak apa-apa, dengan nama tempat juga nggak apa-apa. Saya paling seneng kalau nama saya dinisbatkan dengan Temboro, Muhammad Muhtadin At-Tembori, seneng banget saya. Waktu itu pernah ngisi di Azikro, Muhammad Muhtadin At-Tembori, itu senang banget. Seperti itu nggak jadi masalah. Cukuplah insya Allah ya. Udah 10:30, udah nanti aja. Masya Allah ya. Ini sohibul hajatnya lagi. Masih ada Habibnya? Hah? Lagi keliling. Masya Allah. Oh iya, bilang, silakan. Waalaikumsalam. Anak tiri bisa jadi mahram kalau kita sudah bersetubuh dengan ibunya dia. Ya, anak tiri, perhatikan, contoh gini. Bapak menikah dengan janda bawa anak 2, perempuan semua. Bapak punya anak juga laki-laki 3. Ya. Ketika Bapak bersetubuh dengan dukul, ya. Dukul itu masuknya hasyafah ke dalam parje seukuran segini. Yang membatalkan, yang mewajibkan mandi atau membatalkan puasa walaupun tidak keluar mani, masuk nih, maka bapak langsung menjadi ayah tirinya si perempuan tadi dan mahram. Tapi bapak nggak ada kewajiban untuk menjadikan wali, untuk menjadi wali. Kalau seumpama si bapak itu bapak aslinya meninggal dunia, maka cari pamannya dia. Jadi jangan saya bapak tirinya, nggak bisa. Wah, ini penting banget nih, harus kita bahas nih kayak gini-gini nih, penting sekali ini. Nah, terus anak bapak yang 3 tadi sama si 2 tadi nggak mahram, dia boleh menikah. Tapi kalau sama ibunya dia mahram, ya kan? Sama ibunya dia mahram. Jangan sampai anak tiri suka sama ibu tiri karena ibu tirinya lebih cantik. Wah, cantik banget nih ibu tiri gua. Nggak boleh. Paham nggak di sini? Paham nggak? Jelas nggak? Saya ulangi. Saya perhatikan. Saya menikah dengan janda, dia bawa anak 2, perempuan semua. Ya, perhatikan ya. Dia bawa anak perempuan semua. Sementara saya punya anak laki-laki 2, Daniel dengan Lais. Anggaplah anak ini namanya Aisyah dengan Fatimah. Ketika saya sudah menikah dan saya dukul dengan si janda tadi nih, yang sudah menjadi istri saya, maka saya dengan anaknya menjadi mahram. Dia, si istri saya ini dengan Daniel menjadi mahram. Tetapi Daniel, Lais, Fatimah dengan Aisyah bukan mahram. Daniel boleh menikah dengan Aisyah, Lais boleh menikah dengan Fatimah. Ya karena mahram. Kalau anak saya suka sama ibu tirinya, kurang ajar berarti. Nah, kayak kemarin perselingkuhan antara mertua dengan menantu, itu kan zina. Kenapa? Karena ketika kita mengatakan saya terima nikahnya anak bapak
dengan mas kawin sekian dibayar tunai halal, maka kita langsung, mertua kita tuh langsung menjadi mahram kita. Tidak ada mantan mertua ya. Nauzubillah, cerai, misalnya cerai, maka kita tetap menjadi mahram mertua. Kenapa kamu cerai? Gue pengen nikahin mertua gue aja lebih cantik daripada anaknya. Haram hukumnya, dosa. Nggak boleh, paham ya? Masya Allah. Dah cukuplah insya Allah. Ada lagi cukup lah ya insya Allah ya. Semoga Allah terima kita semuanya. Insya Allah malam Rabu depan kita masuk nisfu Sya'ban. Maka kalau ya mudah-mudahan panjang umur kita. Kalau ngaji di sini kita baca Yasin dulu ya. Nanti Mami sampaikan ke Mas Ridho ya Mi, kalau ngaji minggu depan sebelum mulai kita baca Yasin dulu karena kan pas nisfu Sya'ban. Nanti kita istighosah, baru nanti kita ngaji, dan insya Allah pertemuan depan saya mau bahas tentang fikih puasa ya, karena insya Allah saya tanggal 20 akan berangkat ke Nabire, jadi mungkin pertemuan ngaji 2 kali lagi insya Allah ya. Mudah-mudahan Allah terima kita semuanya. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli ashabi Rasulillahi ajma'in. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi Sya'ban, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Sya'ban ya Allah. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Sya'ban ya Allah. Warhamna fi Sya'ban, rahmati kami di bulan Sya'ban ya Allah. Waghfir lana fi Sya'ban, ampuni kami di bulan Sya'ban ya Allah. Wangsurna fi Sya'ban, tolong kami di bulan Sya'ban ya Allah. Wahdina fi Sya'ban, berikan hidayah kepada kami di bulan Sya'ban ya Allah. Waballighna Ramadan, ya Allah sampaikan kami pada bulan Ramadan. Lihya ila Lailatul Qadar, agar kami bisa menghidupkan malam Lailatul Qadar ya Allah. Allahumma barik lana fi Sya'ban, ya Allah berkahilah kami di bulan Sya'ban ya Allah. Waballighna Ramadan, dan sampaikan kami pada bulan Ramadan ya Allah. Lihya ila Lailatul Qadar, agar kami bisa menghidupkan malam Lailatul Qadar ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, ampuni dosa kami ya Allah. Dosa kedua orang tua kami ya Allah. Dosa istri kami ya Allah. Dosa anak-anak kami ya Allah. Dosa teman seperjuangan kami ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah, yang disengaja maupun yang tidak disengaja ya Allah, yang zahir maupun yang batin ya Allah, yang dulu ataupun yang nanti akan datang ya Allah. Ampuni mereka ya Allah, sayangi mereka ya Allah. Sampaikanlah kebaikan kami kepada mereka ya Allah. Kalau ada orang tua kami yang sudah meninggal dunia, terangi kuburnya karena barokahnya bulan Sya'ban ini ya Allah. Ya Allah, berkahilah mereka ya Allah, rahmati mereka ya Allah, terangi kuburnya mereka ya Allah. Ya Allah, sampaikan rindu kami kepada mereka ya Allah. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampuni kedua orang tua kami ya Allah, ibu kami ya Allah, ayah kami ya Allah. Sempurnakan iman dan amalnya ya Allah, sempurnakan akhlaknya ya Allah. Pandanglah mereka dengan pandangan rahmat-Mu ya Allah. Kasihani mereka ya Allah sebagaimana mereka mengasihani kami ya Allah. Ya Allah, pandanglah jerih payah mereka ya Allah, mendidik kami ya Allah. Siang dijadikan malam, malam dijadikan siang ya Allah. Tangisan mereka ya Allah terima ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah istri kami ya Allah. Ya Allah, ampuni dia ya Allah. Ya Allah, sayangi istri kami ya Allah. Mereka telah mengurusi anak-anak kami ya Allah, telah mendidik anak-anak kami ya Allah. Kami banyak berbohong kepadanya ya Allah. Ampuni mereka ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, pandanglah istri kami dengan pandangan rahmat-Mu ya Allah. Pandanglah istri kami dengan pandangan kasih sayang-Mu ya Allah. Ampuni mereka ya Allah. Panjangkan umur mereka dalam kebaikan ya Allah. Jadikan mereka sholihah ya Allah, agar mereka bisa mendidik anak-anak kami nanti ya Allah. Jadikan istri kami abidah ya Allah, orang-orang yang ahli ibadah ya Allah. Jadikan istri kami alimah ya Allah, orang-orang yang mengetahui ilmu agama ya Allah. Jadikan istri kami da'iyah ya Allah,
wanita-wanita yang memperjuangkan agamamu ini ya Allah. Jadikan istri kami sebagaimana Khadijatul Kubra ya Allah. Jadikan istri kami sebagaimana Maryam Al-Batul, yang matanya dijaga tidak pernah melihat laki-laki lain ya Allah, dan dirinya tidak pernah. Jadikanlah istri kami sebagaimana Khadijatul Kubra ya Allah, yang habis-habisan hartanya diperjuangkan untuk membela Nabi-Mu ya Allah. Jumpakan kami dengan istri kami nanti di surga ya Allah. Ya Allah, berikanlah kebaikan kepada istri kami ya Allah. Ya Allah, begitu juga kepada anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, jadikan anak kami anak yang solih ya Allah, anak yang solih. Ya Allah, jangan Kau jadikan anak kami sebagai fitnah buat diri kami ya Allah. Jangan Kau jadikan anak kami sebagai azab buat diri kami ya Allah. Engkau telah amanahkan anak kepada kami ya Allah, jaga itu ya Allah. Ya Allah, jagalah iman anak kami ya Allah. Jangan Kau cabut imannya ya Allah ketika kami nanti mati ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak kami sebagai hafiz Al-Quran ya Allah, sebagai da'i ya Allah, sebagai alim ya Allah, sebagai penolong kami di kubur nanti ya Allah, sebagai penolong kami di sirat nanti ya Allah. Ya Allah, Engkau telah percaya kepada kami sehingga telah amanahkan anak kepada kami ya Allah. Maka jangan sampai sebab anak ya Allah Engkau cabut amal-amal kami, Engkau cabut keimanan kami ya Allah. Ya Allah, hari ini kami melalaikan perintah-Mu, urusannya karena anak ya Allah. Berapa banyak di antara kami yang meninggalkan perintah-Mu ya Allah, kesibukan dengan anak kami ya Allah, padahal yang seperti itu adalah azab buat kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, sampaikan salam rindu kami untuk Rasul kami ya Allah. Ya Allah, bulan ini adalah bulan Sya'ban ya Allah, yang Nabi mengatakan ini adalah bulannya Rasulullah. Sampaikan salam kami untuk Nabi kami ya Allah. Inna natawassalu ilaika wa natawajjahu ilaika bijahi habibikal Mustafa. Kami bertawassul, kami beristighfar ya Allah, berikan ampunan kepada kami dengan sebab menyebut nama Nabi-Mu ya Allah. Selesaikan semua hutang-hutang kami dengan sebab barokah Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah, selesaikan urusan dunia kami dengan sebab barokah Nabi-Mu ya Allah. Selesaikan urusan akhirat kami ya Allah dengan sebab barokah Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah, jumpakan kami dengan Rasulullah SAW di dunia kami sebelum di akhirat kami. Berikanlah kami telaga kausarnya nanti ya Allah. Ya Allah, Nabi pernah bersabda, orang yang minum telaga kausarku maka tidak akan pernah haus selama-lamanya. Ya Allah, mudah-mudahan kami termasuk orang-orang yang minum telaga kausar Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah, sempurnakan iman dan akhlak kami ya Allah. Terimalah perjuangan kami untuk Nabi kami ya Allah. Terimalah ilmu kami setiap Selasa malam Rabu ini ya Allah. Berikan kebaikan di tempat ini ya Allah, khusus keluarga Mas Ridho ya Allah. Jadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Banyak korban dia untuk agama ya Allah, terimalah ya Allah. Banyak korban dia untuk agamamu ya Allah, terimalah ya Allah. Jadikan ya Allah anak-anaknya menjadi orang-orang yang Kau ridhai ya Allah. Keturunannya nanti ya Allah Kau jaga iman Islamnya ya Allah. Begitupun teman-teman yang duduk di sini ya Allah, sempurnakan imannya ya Allah. Jauh-jauh teman-teman kami berjuang ya Allah, melangkahkan kakinya ke sini ya Allah. Pandang itu semua ya Allah dengan pandangan kasih sayang-Mu ya Allah. Kami nggak punya kekuatan apa-apa ya Allah. Pandang ya Allah langkah kaki teman-teman kami ya Allah. Teman-teman kami yang ada di sini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Salatullah Habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi lillah wa kulli mujah bi ahlil bad. Mas Ridho, malam Rabu besok kalau ngaji panjang umur kan pas malam nisfu Sya'ban. Jadi kita mau buat yasinan dan istighosah biar kita dapat ampunan di malam itu. Insyaallah ya Mas ya. Jadi nanti teman-teman sampaikan kepada yang tidak hadir malam besok
kita akan mengadakan Nisfu Sya'ban di sini kalau ngaji insyaallah ya. Biar kita baca Yasin, baca istighfar, baru nanti kita lanjutkan dengan kajian puasa insyaallah. Ya, biar banyak request ngaji puasa Mas katanya Mas. Bab puasa. Ya, insyaallah. Insyaallah ya. Semoga Allah terima kita semuanya. Jazakumullah Mas Ridho sudah memberikan kesempatan setiap pekan sekali. Mudah-mudahan Allah terima korban jenengan. Allah jadikan keturunan jenengan sampai hari kiamat dijaga iman Islamnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua cita-citanya Allah ridhai. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.